Dalam laporan majalah Tempo disebutkan ditemukan sejumlah kejanggalan atas pengelolaan dana sosial dan kebencanaan. Sejumlah mantan anggota staf dan mantan petinggi ACT mengatakan krisis keuangan yang melanda lembaga itu karena adanya pemborosan dan penyelewengan selama bertahun-tahun. Memang kita tidak bisa secara keseluruhan untuk melihat tentang masalah sesama manusia, karena kan kita ini berbicara tentang bagaimana yayasan itu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Maka ini pertanyaannya juga, ketika mereka melakukan yang dalam tanda petik yang dibantu untuk sesama manusia itu, kan ada pertanyaannya, mereka membantu siapa? Salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues, karena firman Tuhan adalah kita bagikan kita dan kita. Saat ini kita bersama-sama dengan Pendeta Tommy Lengkong. Halo Pak Tommy. Ya, selamat sore Pak Andi. Ya, kita sore, pagi, siang, malam Pak. Oke Pak. Mereka menontonnya di kapan, tapi yang jelas selalu sehat dan kita selalu bersyukur pada Tuhan ya Pak ya. Terima kasih Pak, ya dalam keadaan baik, sehat. Saya harapkan juga Pak Andi demikian ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, Pak Tommy, saat ini kita ingin membahas tentang yayasan sosial Pak, yang mengelola begitu banyak uang, tapi diberitakan bagaimana jadi pemotongan genap uang-uang sosial itu, dan jumlahnya sangat besar sekali. 1 tahun bisa 1 T, diberitakan demikian. Jadi sangat besar sekali itu uang yang dikelola sosial Pak. Dan ya ini lagi happening ya. Soroti bukan masalah kelompok atau apa ya, kita soroti bagaimana sih sesuatu yang kita bisa belajar ini dan dari segi firman Tuhan, dan ini yang menjadi kekuatan bagi Redemption Issues ini. Segala sesuatu yang kita soroti harus dalam terang firman Tuhan. Jadi kita tidak masuk ke hal-hal yang ranah yang lain, tapi kita mau bahas dari sudut pandang firman Tuhan. Nah, menurut Pak Tommy bagaimana? Silakan Pak Tommy memberikan opini-opini ya Pak Tommy. Iya, terima kasih Pak Andi dan juga seluruh yang mengikuti atau dalam podcast ini. Yang pertama kita bersyukur karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan juga yang menyatakan kebenaran dan keadilannya. Ya. Tuhan itu tetap ada dan dia berperan sebenarnya dalam kehidupan tiap manusia. Nah, yang sekarang kalau kita dengar berita bahwa ada seperti satu yayasan yang sebenarnya mereka kan sebagai namanya yayasan itu bergerak dalam bidang sosial, dalam bidang kemanusiaan ya, untuk sifatnya memberikan bantuan-bantuan seperti begitu untuk apa namanya kehidupan daripada manusia ya, artinya bagaimana kualitas hidup dari manusia atau masyarakat. Nah, yang menarik adalah karena memang namanya yayasan apa namanya itu tetap di Indonesia itu di bawah undang-undang kan, undang-undang tentang yayasan, yang kalau kita lihat bahwa semua kegiatannya itu harus bisa memang dipertanggungjawabkan. Pengelolaan apa itu keuangan misalnya ya, kalau mengambil dana dari masyarakat itu memang juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Penggunaannya juga itu adalah untuk kepentingan
operasi atau kegiatan-kegiatan daripada yayasan, dan itu disesuaikan dengan tujuan dan kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan itu. Itu kalau kita lihat dari sisi yayasan yang ada di Indonesia ya, seperti begitu. Jadi tetap kita berada di bawah hukum, ada hukum yang mengatur bagaimana yayasan melakukan kegiatannya. Dalam pengumpulan dana memang sampai dengan sekarang kan memang tidak ada pembatasannya. Tapi penggunaannya itu yang sebenarnya harus dapat dipertanggungjawabkan, ya. Termasuk di dalamnya menyangkut dengan pajak atau tidak kena pajak, kan begitu Pak, ya, kegiatannya. Dan juga penggunaannya apakah untuk kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan yang ada di dalam anggaran dasar atau tidak Pak. Jadi itu tetap dalam kontrol ya, kita lihat dalam sistem di Indonesia. Nah sekarang kan yang mengemuka itu karena yayasan yang mungkin yang sekarang lagi ngetren ini dan sudah dicabut izinnya oleh Kementerian Sosial ya Pak ya. Ya, Kementerian Sosial. Sehingga yayasan itu sudah tidak boleh lagi melakukan kegiatannya, dia dibekukan kan seperti begitu. Ya. Nah yayasan ini kan menarik karena memberikan penyaluran itu yang tidak sesuai sebenarnya dengan tujuan dan kegiatan suatu yayasan, dan khususnya yang ada di sebagai yayasan yang ada di Indonesia seperti begitu. Nah kalau kita lihat ini dalam perspektif yang kita ingin lihat dari perspektif bagaimana kita sebagai orang Kristen melihatnya gitu Pak. Ya. Nah cara kita melihat kan tentunya kita berbicara secara baik biblical maupun etikal ya, baik secara alkitabiah maupun secara etika. Nah kalau kita melihat, saya mengingat ya misalnya kalau kita melakukan satu bentuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, apakah berupa bantuan seperti itu ya kepada masyarakat, kita harus tahu ada suatu standar sebenarnya yang kalau kita lihat dalam kacamata Kristen yang harus kita pahami gitu ya. Nah saya mungkin ada banyak mungkin ayat yang lain, tetapi salah satu yang kita bisa angkat itu secara biblika, walaupun itu memang bentuknya orang yang melakukan, tetapi ini bisa kita lihat dalam penerapannya ya, karena nanti hubungannya secara etika, yaitu tentang di dalam Alkitab dalam Lukas pasal yang ke-10 tentang orang Samaria yang murah hati. Oh ya. Ya, kan ada ahli Taurat yang bertanya tentang apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus kan menjawab apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Apa kau baca di sana? Lalu dia mengatakan dua kesimpulan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi yang kemudian dia tanya, kan berhubungan dengan siapakah sesamaku manusia? Nah ini yang kita lihat dalam sorotan ini, siapakah sesama kita manusia? Artinya di sini, mari kita lihat, pertama, kalau kita hidup, manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya Pak ya. Betul. Dia adalah makhluk yang diciptakan pasti makhluk dependen. Dia bukan makhluk independen. Maka dia ada selalu dengan, kalau bicara secara sosialnya, dalam konteks sosial, pasti dia ada orang lain gitu Pak. Ya.
Maka kalau kita berbicara tentang sesama manusia, ini berbicara tentang konteks sosial sebenarnya daripada manusia itu. Ketika ahli Taurat ini bertanya siapakah sesama manusianya dia, itu siapa? Ini ada di belakangnya ada suatu question, Pak, ada suatu pertanyaan. Berarti pertama itu ada kategorinya. Menurut dia ya, sesama manusia itu ada siapa-siapa yang dianggap bisa sesama manusia. Dalam pikirannya mungkin dia berpikir sesama manusia dia itu mesti dalam kadar keagamaan yang mungkin sama dengan dia, Pak. Ya, seperti begitu. Jadi dia agamanya pertama sama, mungkin dalam hal ini dia adalah orang Yahudi. Yang kedua, kadarnya itu mesti sama gitu loh. Levelnya Pak ya. Ya, jadi dia melihat dalam sisi itu. Nah, di sini Yesus menguraikan memang kita tidak bisa secara keseluruhan untuk melihat tentang masalah sesama manusia, karena kan kita ini berbicara tentang bagaimana yayasan itu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan. Maka ini pertanyaannya juga, ketika mereka melakukan yang dalam tanda petik yang dibantu untuk sesama manusia itu, kan ada pertanyaannya, mereka membantu siapa? Siapa sesama manusia yang dibantu itu? Kan begitu juga pertanyaannya. Betul. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif Kristen dari contoh perumpamaan yang Yesus berikan ini menarik bagi saya, Pak. Mungkin kalau kita kembangkan ini sangat hebat ya. Artinya pengajaran Yesus, kebenaran yang dinyatakan Yesus itu sangat luar biasa. Lalu kemudian kan Yesus memberikan perumpamaan tentang ada orang yang turun dari Yerusalem. Berarti dia dalam tanda petik itu orang Yahudi, itu menuju ke Yeriko. Lalu dia mengalami dirampok. Nah seperti itu habis-habisan. Jadi orang ini tidak berdaya. Artinya memang orang ini membutuhkan pertolongan oleh sesama manusia yang lain, Pak. Ya, betul. Iya kan? Jadi orang yang tidak berdaya ini membutuhkan pertolongan. Jadi kalau kita lihat dalam memberikan pertolongan memang hubungannya adalah orang yang dibantu atau yang ditolong itu memang dalam keadaan dia tidak bisa dari dirinya sendiri untuk berbuat sesuatu gitu loh. Dia mungkin tertindas, dia mungkin tidak mempunyai ability, kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Dia tidak mempunyai sesuatu yang bisa dia upayakan untuk dirinya sendiri. Jadi itu keadaan yang dia memang perlu bantuan dari orang lain. Itu prinsip kita lihat. Ya. Nah, kalau kita membantu, tapi ada tujuan yang lain, ya, misalnya membantu tidak dalam kadar, tidak dalam suatu tujuan, orang ini perlu bantuan. Kalau kita bantu, maaf ya, yang namanya sesama manusia yang sama dengan kita, misalnya kita bantu, dia sebenarnya punya duit supaya kita kelihatannya lebih hebat, kita bantu orang itu begitu loh. Karena mungkin ada kesamaan-kesamaan yang kita miliki begitu Pak, dengan orang itu. Itu saya rasa ada yang harus dipertanyakan benar atau tidak itu kan. Kalau di belakangnya itu menyangkut dengan masalah supaya yayasan itu menjadi terkenal karena ada komunitas atau juga ada masyarakat supaya dia mendapat dukungan, ini saya rasa tidak benar Pak. Untuk mendapat terkenalnya. Tapi ini kan membantu orang yang memang dia tidak sama sekali bisa membantu dirinya sendiri. Itu prinsip yang saya lihat. Yang kedua digambarkan di sini oleh Tuhan Yesus, kemudian kan datang
Yang pertama itu adalah yang melihat orang yang sedang dalam keadaan dirampok ini dan dia sudah tidak berdaya, setengah mati kondisinya. Imam turun di jalan itu, melihat orang itu. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini imam, Pak. Berarti kategorinya, dia melihat tentang kesamaan agamanya, kan? Betul. Itu yang tadi saya katakan, agamanya sama, lalu kemudian kadar agamanya sama atau tidak, kira-kira kan begitu. Imam itu. Lalu statusnya dia sebagai imam. Lalu turun, kemudian yang berikutnya disebut dengan orang Lewi. Orang Lewi memang itu adalah orang yang boleh dikatakan suatu komunitas masyarakat khusus ya bagi orang Yahudi. Dia orang yang sebenarnya terasing untuk suatu pekerjaan. Dia bisa juga disebut sebagai golongan imam, tetapi dia adalah satu suku yang memang eksklusif lah, kalau mau dikatakan demikian, Pak. Betul. Itu Lewi. Baru yang ketiga kan muncul orang Samaria ini, yang menunjukkan tentang perbedaan dari segi suku, Pak. Betul. Nah, kalau kita lihat dari uraian ini, imam, Lewi, dan Samaria, itu saya mau katakan begini, kalau kita lihat dalam kita melakukan suatu tugas-tugas kemanusiaan, kemasyarakatan, ada yang kita harus prioritaskan. Prioritaskan artinya menempatkan itu yang utama, Pak. Begini, contoh ya, kalau jika ada petugas palang merah, terjadi suatu peperangan atau bencana, dia kalau membantu itu tidak memandang yang pertama, yang paling rendah, hubungan keluarga. Dia tidak bisa, wah ini keluarga saya, itu yang saya bantu duluan. Enggak. Orang yang membutuhkan bantuan yang sangat prioritas lebih tinggi, itu yang dia bantu, bukan lihat keluarganya. Jadi keluarga itu diletakkan di bawah, Pak. Ya. Sesudah keluarga, mungkin dia melihat sekarang golongannya. Wah, ini sebagai orang palang merah, ini golongannya sama dengan saya. Nggak bisa, masih ada di atas standar, ada standar di atas daripada golongan. Atau melihat kesamaan subsuku, ya. Kan kalau di Indonesia, kalau disebut orang Dayak, itu ada subsukunya, Pak. Itu nggak bisa juga. Atau suku, satu suku. Itu masih ada standar di atas yang harus melebih dari itu. Dalam firman Tuhan kan, orang Samaria ini membantu orang Yahudi, Pak. Berarti menghilangkan tentang perbedaan suku. Jadi ada standar lebih di atasnya, Pak. Ya, ya. Lalu kemudian mungkin kita bicara ras ya. Bisa demikian. Kalau Pak Andi dengan saya mungkin dianggap rasnya mirip-mirip begitu, Pak ya. Akhirnya perbedaan ras ini bisa membuat orang lebih membantu sesama yang kita sama gitu, Pak. Nggak boleh, warna kulit, perbedaan itu tidak boleh membuat orang tidak boleh membantu. Itu kita tadi pakai istilah seperti petugas palang merah gitu ya. Ya. Atau etnis, itu tidak boleh, masih ada standar di atasnya. Mungkin kita bicara, gini, standarnya itu kalau gitu sama agamanya. Kalau sama agamanya itu bisa dibantu. Wah, kalau saya mau bantu, saya bantu orang Kristen saja daripada orang yang bukan Kristen. Namanya kalau kita berbicara kegiatan-kegiatan seperti ini, itu kesamaan agama pun atau perbedaan agama tidak boleh membatasi atau tidak boleh menjadi prioritas bantuan yang kita harus lakukan, Pak. Nah, sekarang standar tertingginya apa sebenarnya? Dari semua yang saya sebutkan, standar tertinggi itu adalah
humanity, kemanusiaan. Jadi di sini sebenarnya kondisi daripada orang yang dirampok ini dari segi kemanusiaan dia sangat membutuhkan pertolongan. Makanya saya mau mengatakan pada hari ini, kalau sesuai dengan Alkitab, kita bicara tentang cara membantu, itu tidak harus meletakkan bahwa prioritas yang utama adalah kemanusiaan. Ya. Itu tidak boleh membuat agama berbeda, tidak ada kita membeda-bedakan orang dari segi agama, membedakan orang dari segi suku, membedakan orang dari segi kulit, warna kulit, dan seterusnya. Tidak bisa. Bahwa semua yang paling utama itu adalah kemanusiaan. Makanya, ini dari segi etik, kalau kita lihat etika Kristen, orang yang terjun di dalam pelayanan-pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan kemasyarakatan, harusnya sadar di sini. Kita bukan bicara sekarang kesamaan agama, kesamaan tujuan politika, kesamaan apa gitu, tidak. Itu harusnya tidak ada perbedaan. Yang utama adalah manusia yang perlu ditolong itu siapa? Bagaimana keadaannya? Itu yang menjadi prioritas. Jadi kita lihat yang yayasan melakukan ini sebenarnya kalau menurut saya ini cuma mencari supaya mendapat dukungan dalam tanda petik mungkin dari orang yang sama agamanya. Ya. Jadi supaya kelihatan upaya-upaya itu adalah kita sama agamanya, kita sama dengan orang yang dibantu dari segi agamanya, dan juga ada beberapa pertimbangan tentu di sana ya, yang mau dibantu itu adalah kelompok yang sama dengan mereka, maka ini mengurangi satu standar utama, yaitu humanity. Karena di atas semuanya itu, kalau kita bicara kemanusiaan, humanity itu yang paling di atas. Jadi nggak bisa cara itu kita lakukan kalau dalam perspektif Kristen. Tidak boleh ada pembedaan. Betul. Nah, demikian Pak Andi untuk kita mulai ini dari perspektif Alkitab tadi, saya lihat Lukas, lalu kita bicara dari segi etika tadi tentang tingkatan-tingkatannya. Yang tertinggi, yang utama, yang mengatasi segala sesuatu adalah humanity, kemanusiaan. Ya, ini menarik Pak. Dari Lukas 10 ini kan yang Bapak angkat ini sebenarnya kan di Yeriko pada saat itu ada tempat tinggal banyak rohaniawan Yahudi pada saat itu. Betul. Kurang lebih pada waktu itu kurang lebih ada satu literatur yang katakan ada 20.000 orang rohaniawan Yahudi tinggal di Yeriko. Karena Yeriko dengan Yerusalem tidak terlalu jauh. Iya, betul Pak. Dan itu yang menariknya sini adalah Imam dan Lewi ini tidak mau menolong. Iya. Saya menduganya adalah mereka berpikir bahwa ini sudah jadi mayat. Waktu ditolak jadi mayat, mereka jadi najis. Ya, itu maksud saya perspektif dari hukum-hukum agamanya mereka ya. Betul. Tapi kalau kita bicara tentang kemanusiaan, termasuk dalam tanda petik ya, itu harus menjadi ditempatkan di bawah dari unsur yang utama adalah masalah kemanusiaan. Orang ini sudah sekarat, dikatakan setengah mati, Pak. Betul. Itu kondisi kehidupannya sangat membutuhkan bantuan, dan itu adalah suatu hal yang kita lakukan sama dengan keadaan sekarang. Kita kalau membantu orang dalam kondisi seperti itu menjadi prioritas, Pak. Itu namanya kemanusiaan. Walaupun di yayasan ini pakai kata humanity juga, Pak. Iya, tetapi kan dia membuat pembedaan, Pak. Pembedaan. Iya, pembedaan. Lalu kemudian yang kedua saya lihat,
eh, membantu itu ada tujuan yang dibalik itu, Pak, bukan tujuan kemanusiaannya. Ya. Nah, itu nggak bisa, harusnya itu. Dan saya rasa benar pemerintah sudah mengambil tindakan untuk mencabut izinnya. Karena mungkin dibaca juga di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya tidak sesuai kegiatannya, sesuai dengan tujuan yayasan dan kegiatan yang sudah dicantumkan di dalam ADART mereka gitu, Pak. Nah, ini sangat bagus sekali, Pak. Jadi justru yang menolong adalah orang Samaria ya, kalau dari Lukas 10 Iya, tadi, betul. yang dianggap kelas bawahan dari segi rohani. Satu, tapi juga perbedaan suku ya, Pak ya. Perbedaan suku dan orang-orang yang apa ya, orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria itu orang kafir lah, Pak. Ya, betul, Pak. Ah, ini dia, bagus Bapak istilahnya. Kadang-kadang kan masalah kata kafir ini membuat perbedaan, Pak. Betul, Pak. Jadi ini kalau kita masih mendengar itu kafir begitu. Memangnya kalau manusia yang kafir itu tidak boleh kita membantu mereka? Atau ada pembedaan di situ? Kan seharusnya enggak. Kalau orang beragama benar loh, Pak. Kita bicara etika universal nih, kita tidak berbicara etika etika hanya pandangan Kristen, tetapi kita melihat nggak boleh harusnya itu, oh ini orangnya kafir nih, matilah orang yang kafir. Loh, namanya kemanusiaan nggak melihat itu perbedaan antara kafir dan orang yang tidak kafir, kan gitu, Pak? Betul, Pak. Makanya kan justru orang yang dianggap kafir itu lebih manusiawi. Nah, betul. Iya betul, Pak. Orang Samarianya ya. Iya. Betul. Orang yang dianggap kafir itu justru orang yang lebih manusiawi. Ini orang kafirnya yang membantu orang itu ya. Dan bisa jadi si korban itu adalah dari keluarganya rohaniawan. Kemungkinan, betul Pak. Karena dia kan dari Yerusalem, Pak. Mungkin Yeriko. Iya, mungkin di Yeriko. Dia sebelumnya melakukan kegiatan keagamaan mungkin di Yerusalem ya. Betul. Jadi kan orang imam dan Lewi ini berpikir saya harus jaga kekudusan saya, kehormatan saya. Tapi justru orang yang dianggap kafir ini nggak memikirkan situ, dia memikirkan bagaimana menolong si korban. Iya, dan itu Pak, yang bagus itu kan pertanyaan daripada, bukan bagus dalam arti tanda kutip ya. Pertanyaan dari orang ahli Taurat itu, siapakah sesamaku manusia kan? Iya, betul. Ini kan sudah melihat dari sudut ada perbedaan, Pak. Iya, betul, Pak. Dan itu itu sebenarnya diajarkan Yesus. Yesus dengan pengajaran itu menentang kalau kita mau melakukan sesuatu itu terhadap sesama manusia, kita membeda-bedakan, tidak boleh kan begitu. Betul. Betul. Kita pada saat kita menganggap merendahkan orang lain secara dari tingkatan Tuhan, berarti sebenarnya kita sedang merendahkan Tuhan yang menciptakan orang itu, Pak. Betul sekali, Pak. Dan inilah cara pandang kita terhadap mengapa hukum yang disebutkan kan dibenarkan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Artinya kalau orang itu mengasihi Tuhan secara benar, maka dia akan mengasihi manusia yang tidak dibedakan begitu, Pak. Dan itu benar Bapak bilang, kalau dia tidak menghormati sama manusia, sebenarnya dia sedang tidak menghormati pencipta dari manusia itu sendiri. Betul itu, Pak. Betul. Ini yang coba kita harus melihat dari segi biblical dan etika Kristen, Pak. Ya. Kalau memang kita nggak boleh memandang merendahkan orang, siapapun orang. Betul, Pak. Kan kita tidak bisa pilih, Pak. Kita dilahirkan dari suku mana. Betul. Kalau bisa pilih begitu, ya sudah kita bagaimana. Tapi kan kita dilahirkan kita tidak tahu. Tahu saya dilahirkan dari orang Manado, Pak. Ya. Kan masa kita bisa menolak? Kan tidak mungkin, Pak. Betul. Betul. Kita nggak bisa memilih, betul, Pak. Iya, dalam arti asal-usul kita itu
yang cuma tahu itu Tuhan, Pak. Jadi nggak bisa kita mau seperti mengatur-ngatur lah ya. Saya lebih baik menjadi misalnya orang dari suku apa begitu ya. Saya mau jadi orang Barat saja supaya saya tinggalnya di Barat saja. Loh, enggak lah, enggak begitu, Pak. Betul, Pak. Nah, ini yang menarik sih. Jadi kalau kita merendahkan orang, sebenarnya kita sedang membuat diri kita itu nggak berharga di mata Tuhan. Iya, betul. Karena kita menganggap orang itu nggak berharga. Tapi sebenarnya di mata Tuhan, kita sendiri yang nggak berharga. Iya. Jadi sebenarnya kita harus hati-hati pada saat kita mengkafirkan orang lain. Iya, betul, Pak. Karena kita menggunakan istilah-istilah itu kan sebenarnya tentang kadar keagamaan kan, Pak. Betul. Nah, kadar keagamaan itu siapa yang mengukur, Pak? Mungkin di mata manusia kita bisa sepertinya mempunyai kadar keagamaan yang baik, orang ini. Tapi kan kalau kita bicara dalam hubungan dengan Tuhan, yang mengukur kita itu adalah Tuhan sendiri ya, Pak. Betul, Pak. Nah itu, jadi jangan merasa bahwa kita yang paling benar dan kita yang paling suci ya. Yang lain itu tidak dan pantas dimusnahkan yang tidak sama dengan saya gitu, Pak. Itu nggak boleh sama sekali. Sekali lagi, kemanusiaan itu letaknya, dan Pancasila kita kan tetap kemanusiaan itu priority yang kita lihat di dalam Pancasila kita, Pak. Betul, makanya itu kan sila kedua kan, Pak. Iya, itulah. Dan beradab itu, Pak. Menempatkan manusia itu yang adil, semua adil. Nggak ada yang golongannya seolah ini warga negara kelas 1, warga negara kelas 2. Betul. Makanya orang-orang Kristen tidak boleh diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Iya, itulah Pak. Tapi kita mempercayai Pak, dengan menyuarakan mungkin juga melalui podcast ini Pak ya, selain menyadarkan kita sesama Kristen, mungkin ada yang mendengar, kita harus mengingat bahwa kita adalah sesama manusia Pak. Siapapun dia namanya manusia, itu sesama kita Pak. Dan ini yang menarik dari contoh Tuhan Yesus, bukan hanya dari Lukas 10 tadi Pak. Itu ada orang yang sakit kusta. Kalau orang sakit kusta pada zaman dulu, itu nggak boleh dekat dengan orang yang sehat. Iya, betul. Setiap kali dia lewat, dia harus bilang najis. Ya. Dan orang lain, dia harus menyingkir dari kerumunan orang banyak. Ya. Tapi pada satu kali, orang kusta itu datang kepada Tuhan Yesus, dan dia minta orang kusta ini, Guru, kalau engkau mau, jamalah aku. Dan Yesus mau menjamah dan menyembuhkan orang kusta itu. Dipegang kepalanya, dijamah, sembuh orang. Jadi artinya kemanusiaan yang Tuhan Yesus tunjukkan itu sesuatu yang sangat mulia. Dia nggak membedakan, ini orang kusta harus menyingkir, harus tidak boleh dekat-dekat dengan seorang yang betul-betul rohani hawa yang luar biasa Tuhan Yesus pada saat itu sebagai dalam kemanusiaan. Tapi dia mau menyentuh. Dia juga mau disentuh sama perempuan yang 12 tahun pendarahan. Betul. Itu kan golongannya termasuk golongan yang najis ya, sedang najis ya. Betul. Jadi yang golongan-golongan najis itu justru Tuhan Yesus mau dekat dengan wanita Samaria yang kehidupan rumah tangganya itu kacau balau gitulah. Iya, betul. Yesus mau dekat, mau bergaul. Nah, artinya di sini yang kita belajar adalah kemanusiaan itu sangat penting, karena bagi Tuhan, di mata Tuhan, setiap manusia itu sangat penting. Iya. Betul, Pak. Nggak boleh kita sebagai manusia, apalagi pakai nama yayasan, terus pakai nama agama, seolah-olah kita jadi orang yang lebih rohani, lebih hebat daripada orang yang tidak selevel dengan kita. Iya, betul. Kita tidak bisa menjadi hakim untuk karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan golongan, kelompok itu
membuat orang lain harus semacam apa ya, dipisahkan daripada kita, tidak ada pemerataan terhadap mereka. Dan ini harusnya masyarakat punya kesadaran di situ, termasuk juga kita gereja harusnya juga begitu. Kadang-kadang juga gereja kan bersikap eksklusif, Pak. Oh iya, betul, Pak. Jadi itu juga salah satu yang menurut saya yang harus kita perbaiki dalam cara pandang gereja. Gereja tidak boleh eksklusif, Pak. Dari segi dia hadir di tengah-tengah dunia ini ya. Betul. Gereja tidak boleh eksklusif. Gereja harus datang pada masyarakat yang di bawah, tidak boleh nyaman dengan AC dalam gereja, dalam gedung. Iya, betul, Pak. Dan jangan berpikir di dalam gereja seolah-olah kita lebih rohani daripada orang yang di luar gereja. Nah, iya. Ini kalau kita lihat dari segi kemanusiaan ya, Pak ya. Betul, Pak. Betul. Saat kita berada dalam gereja, terus kita menganggap orang di luar gereja itu yang rohani, tetap bahayanya kita juga. Iya, betul, Pak. Makanya itu yang jangan kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Iya, betul. Termasuk jangan menyalahgunakan agama, topeng agama, untuk mengeruk kekayaan bagi diri kita. Ya, itu benar, Pak. Karena itu yang tadi saya katakan, mungkin bagaimana meraup sumbangan-sumbangan kan mesti ada suatu kegiatan yang kayaknya menjadi apa ya, orang terdorong, tergerak ya untuk memberikan sumbangan karena apa yang mereka lakukan itu. Tapi itu adalah sangat tidak etis, Pak. Iya, betul, Pak. Apalagi dalam yayasan itu, setahu saya dalam undang-undang pembina, pengurus dan pengawas tidak boleh terima gaji atau tidak boleh dapat keuntungan, dapat laba dari betul. Iya, iya. Memang ada ketentuan juga, misalnya kalau dia pengurus, Pak ya, tapi dia bekerja, memang bekerja itu memang bisa mendapat gaji. Tapi kalau pembina tidak boleh, memang itu justru dia mengeluarkan kekayaannya, sebagian kekayaannya untuk menolong atau dimasukkan di dalam yayasan itu. Nah, tapi juga kan yayasan ini mengambil dana masyarakat kan, Pak? Iya, iya. Dan itu yang menurut saya menjadi problem. Baguslah Kementerian Sosial melihat hal itu dan mencabut izinnya karena sudah terlalu, artinya ini memang tidak bisa lagi dibiarkan, Pak. Dan mungkin juga bukan hanya yayasan ini, Pak. Perlu dilihat juga yayasan-yayasan yang lain ya. Ya, termasuk di yayasan-yayasan Kristen, Pak. Ya, yayasan Kristen juga ada yang begitu ya, yang ya tujuannya memang semacam mengambil sebanyak-banyaknya jika mungkin dana masyarakat. Maksud saya dana masyarakat itu mungkin masyarakatnya masyarakat Kristen ya. Iya, iya. Iya. Jadi itu dengan sesuatu yang itu. Kalau memang untuk mendukung kegiatan mereka, karena tugas-tugas misalnya ada kegiatan pelayanan, kegiatan sosial dan lain-lain, boleh saja, Pak. Tapi kan kita tahu banyak yang jadi seperti zamannya Pak Soeharto dulu. Yayasan itu sudah menjadi tempat pencucian uang ya, kayak gitulah. Ya, betul, Pak. Makanya kan ini yang secara etika itu sebenarnya kalau yang namanya pembina itu termasuk pendiri, Pak ya? Ya. Oke, betul. Jadi itu masuk di pembina. Berarti dia sebenarnya nggak boleh terima dana, tidak boleh, Pak. Tidak boleh terima dana ya? Nggak boleh, apapun. Berarti justru ini yang terbalik ya, banyak founder daripada yayasan justru jadi kaya raya, Pak.
Kalau dia mempunyai kekayaan, bolehlah Pak. Mungkin dia pengusaha, ya lalu uangnya dia yang kaya itu, dia yang sebagian kekayaannya dia berikan kepada yayasan. Itu bisa Pak. Tapi dia tidak mengambil dananya dari yayasan Pak. Nah, siapa yang mengawasi Pak kalau pengurus kayak gini Pak? Pak. Nah, kebetulan yayasan yang disoroti saat ini disoroti oleh wartawan, investigator. Jadi mulai terbongkar. Jadi kedoknya semua terbongkar. Sehingga masyarakat kaget, wah kok kayak gini. 1 bulan 60 M. Wow. 20% dari 60 M itu untuk gaji semua pengurus dan karyawannya. Bisa dibayangkan, berarti 12 M itu untuk mereka. Iya, itu ya harus dilihat bahwa mereka kan namanya aja yayasan itu kan sosial, Pak ya. Iya. Jadi itu yang harusnya menjadi prioritas adalah kegiatan mereka ya. Betul. Itu yang disoroti sama tim ahli yang pencucian uang ini yang dibilang oke lah, Kementerian Sosial izinkan 10% boleh dipergunakan. Tapi kalau 10% itu 500 juta, 10% 50 juta boleh dipergunakan. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, apakah harus 10%? Ya, betul. Dan nggak bisa dipakai ukuran seperti itu. Ini yang ahli pidana pencucian uang gitu Pak, yang betul Pak. Jadi kan artinya ada hal-hal yang tidak wajar, orang-orang yang membentuk yayasan, mendirikan yayasan, tujuannya untuk mengkeruk kekayaan. Iya, itu yang istilah saya mengambil dana dari masyarakat Pak. Iya. Iya, dan itu upaya-upaya gitu yang sebenarnya banyak membuat terjadi penyimpangan-penyimpangan ya Pak. Apalagi nggak bisa dilacak dengan pajak. Iya betul Pak. Karena namanya yayasan kan kalau dia memang bergerak sosial kan ada dari segi pajak kan ada ketentuan tersendiri ya Pak ya. Iya. Ya. Oke, berarti cukup menarik di sini Pak. Jadi artinya gini, yayasan ini kita harus sadar bahwa yayasan ini untuk sosial kemanusiaan, dan kemanusiaan itu kita nggak boleh pilah-pilah. Jadi ya membeda-bedakan Pak, betul ya. Membedakan karena satu agama, satu golongan, satu keluarga, terus juga suku, iya betul. Tingkat rohaninya bagaimana? Iya. Itu tidak boleh. Itu harus betul-betul kita manusianya harus tolong. Itu pada golongan, agama, suku, ras, ataupun juga dalam komunitas-komunitas tertentu. Itu harus betul-betul kemanusiaan. Iya, betul. Dan itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang Samaria saja menolong orang Yahudi. Orang Samaria direndahkan, itu betul-betul menolong orang Yahudi pada saat itu. Iya, betul. Jadi makanya jadi sering dikenal sampai saat ini ada Good Samaritan. Jadi orang-orang Samaria yang baik hati. Iya. Nah, yang kita belajar adalah janganlah kita membeda-bedakan. Pada saat kita membedakan orang lain, berarti kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Iya. Ini karena kan Pak, yayasan-yayasan itu kan memang boleh dikatakan lembaga filantropi ya. Itu kan sebenarnya memang sangat mengutamakan kemanusiaan ya, seperti begitu yang kita dengar tentang yang sekarang yayasan yang sedang dicabut izinnya ini. Itulah ya, mungkin ini kesadaran untuk mengerti tentang posisinya mereka itu atau eksistensinya mereka itu yang sebenarnya menjadi kacau gitu Pak. Karena ada kepentingan ya. Ada kepentingan. Jadi ya itu yang mungkin kita
Juga mungkin perlu dilihat juga ada yayasan-yayasan Kristen yang seperti begitu juga, Pak. Itu harus benar-benar harus dikembalikan itu, Pak. Betul. Kalau boleh kata istilah yang tepat, harus bertobat dulu, Pak. Nah, bertobat, betul. Walaupun sebenarnya sudah kebablasan, biasanya sih susah untuk balik gitu, Pak. Tapi ya ini Tuhan sudah tunjukkan gini. Tuhan itu nggak diam. Yang tadi Pak Toyo dalam awal itu katakan, Tuhan itu tetap bergerak, Tuhan itu tetap perhatikan. Iya, betul, Pak. Sehingga kalau nggak mau bertobat, jangan biarkan Tuhan yang memblow up. Nah, itu dia. Iya. Itulah ganjaran yang Tuhan buat ya, Pak ya. Orang yang mau menyimpangkan gitu, nggak tahu ada Tuhan yang berkuasa juga begitu, Pak. Betul, Pak. Yang jelas pendiri atau pengurus yayasan bukan penguasa tunggal. Ada yang lebih tinggi lagi. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan semua manusia yang sama ini gitu. Iya, betul. Di mata Tuhan semua manusia sama, Pak. Mata Tuhan semua manusia sama gitu. Iya. Ya, ini menarik nih Pak Tommy. Jadi kita lihat bahwa bagaimanapun juga siapapun yang mendirikan yayasan harus sadar bahwa dia bukan mencari keuntungan. Dia mau dipakai Tuhan untuk membantu sesama manusia. Betul. Iya. Jadi jangan mengkeruk kekayaan dari dana masyarakat. Betul. Jadi kita pergunakan itu kesempatan itu untuk menolong banyak orang sama manusia sehingga mereka bisa memuliakan Tuhan melalui bantuan-bantuan yang kita salurkan kepada mereka. Ya, kalaupun juga harus untuk operasional yayasan ya silakan. Tapi jangan berlebihan, jangan untuk memperkaya diri atau beli mobil Alphard. Iya, itu sudah jelas-jelas Pak. Ada hal yang menyimpang daripada sebenarnya tujuan daripada yayasan itu ya. Kalau sudah memperkaya diri itu sudah jauh itu, Pak. Betul, Pak. Nah, ini ya kita lihat sesuai dengan fakta-fakta yang ada ya, yang ada di media. Kita iya, betul, Pak. Sehingga siapapun yang mau dirikan yayasan, silakan bergerak sesuai dengan pimpinan Tuhan, bukan untuk kaya dari dana masyarakat. Ini yang kita juga bisa belajar. Bagaimanapun juga sesama itu sangat penting. Karena Tuhan mau memakai kita menolong sesama. Betul, ya. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih untuk percakapan yang menarik ini, Pak. Ya, jadi kita bisa belajar dan biar percakapan kita ini bisa memberkati banyak orang untuk bisa mengerti permasalahan yang ada dari perspektif Alkitab dan juga dari etika Kristen. Sehingga kita tidak salah. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih. Saudara boleh belajar, boleh menangkap apa yang memang saudara bisa lihat dari percakapan yang ada dalam podcast ini, dan biar ini menolong saudara untuk mengerti tentang yayasan sosial, yayasan yang agama, dan itu tidak boleh dibungkus dengan agama untuk membeda-bedakan mengkotak-kotakan manusia yang ada. Karena firman Tuhan adalah kita bagi kaki kita dan tangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak Tom. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih.